Menurut aku Pak Ganjar tuh sangat supel dan karena dia masih muda, jadi dia juga sangat berjiwa muda dan Suka olahraga juga. betul. Kalau gue pribadi gue sangat kagum dan jatuh cinta sama sosoknya Pak Ganjar. Aku pengen tahu Pak, apa sih sebenarnya yang Bapak ingin perjuangkan buat kita-kita nih Pak, sebagai anak-anak muda ini ya Pak? Apa yang Bapak ingin perjuangkan dan bagaimana Bapak melihat kondisi anak muda sekarang? Partisipasi. Oke. Saya ingin perjuangkan anak-anak ini mau berpartisipasi. Mbak, begitu anak-anak muda itu mau berpartisipasi, apa yang terjadi? Dia akan menunjukkan kebutuhan, kepentingannya untuk bisa diakomodasi. Oke. Ngomong-ngomong ini follower terbanyaknya siapa nih? Berapa? Aku tuh dulu orang belakangnya Vanes almarhumah. Jadi aku tuh admin endorsement, aku ngeditin video endorsementnya. Aku bisa ngedit sendiri, aku ngetek videonya, aku yang uploadin juga di Instagram almarhum. Dari mana? Belajar sendiri. Apa yang bisa dipelajari oleh orang-orang muda di sini tentang politik Indonesia? Masalah utama cuma konsensus saja kok. Kita bersepakat atau tidak. Maka itulah open legal policy namanya. Ketika kemudian kita harus bersepakat terhadap sesuatu yang mau kita lakukan untuk bangsa ini, maka mari kita atur open legal policy. Di mana di parlemen yang saya sampaikan, kita sepakat ya untuk menggantikan energi yang mencemari menjadi energi bersih. Kita sepakat apa enggak? Sepakat toh. Kita sepakat nggak yang korupsi itu dihukum berat? Sepakat atau tidak? Toh. Maka kenapa saya bilang, kalau anak muda nggak ikut politik nyesel. Bener. Kalau diizinkan saja, maaf jangan merasa terganggu. Hari ini saya akan melamar teman-teman muda untuk terlibat dalam politik. Saya lamar. Kalau kepingin terlibat dan merasakan, dan ini menurut saya learning by doing, experiential learning, yang menurut saya cepat kita tahu, maka lamaran saya ini kalau Anda tertarik, silakan. Tanpa bermaksud ada interest politik, saya sebenarnya ingin memberikan edukasi juga. Kita sama-sama belajar. Hai anak muda, mau menjadi tim sukses saya? Mau berjalan? Mau melihat proses? Dan tolong kasih kami masukan. Kalau Anda jawabannya iya, saya akan turun panggung dari sini. Silakan catat nomor handphone saya. Saya berikan ruang yang luar biasa, karena ketika udah lulus kuliah, udah lulus ya, saya waktu masih mahasiswa sudah ikut berpartai. Sejak mahasiswa ketika banyak orang belum. Sosok calon presiden yang sefrekuensi dengan anak muda itu hanya Ganjar Pranowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, yang muda yang berkarya. Sepertinya tagline itu sudah melekat erat di pendengaran kita. Pastinya menceritakan bagaimana kekuatan anak muda bisa membuat perubahan besar bagi dirinya sendiri maupun lingkup negara dan dunia. Kisah anak muda hebat di Indonesia sendiri sudah tak terhingga jumlahnya. Mereka hadir dari pengusaha, seniman, kreator, artis, aktor, dan masih banyak lagi. Datangnya pun dari mana-mana. Jika dulu yang kita kenal hanya sebatas artis dan aktor, sekarang sudah muncul sesuai perkembangan zaman. Seperti yang nampak dalam dunia digital dan seni seperti selebgram, influencer, YouTuber, konten kreator, animator, dan varian lainnya. Yah, seperti halnya tagline yang tadi saya sebut di awal, bahwa peran anak muda ini banyak karena mereka berkarya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Hal itulah yang menjadi pusat perhatian setiap pemimpin
yang akan membawa kemajuan bagi negara. Tapi tidak semua pemimpin itu peduli dengan gerak-gerik mereka. Saya menemukan keantusiasan yang bersambut pada baca pres Ganjar Pranowo. Setelah selesai dengan amanah panjangnya, dia diberi kepercayaan lagi untuk mengemban tanggung jawab sebagai calon pemimpin di negeri ini. Maka hal utama yang menjadi prioritasnya adalah gagasan. Buah pikir itu menjadi bekal untuk mengarahkan negara ini ke sebuah destinasi. Untuk melakukan semua, Ganjar Pranowo pun membutuhkan partisipasi dari generasi muda bangsa yang punya pandangan luas untuk membawa nama Indonesia ini mendunia. Keberanian dari Ganjar Pranowo untuk merangkul anak muda patut diacungi jempol, karena tidak semua capres mau memahami keperluan yang dibutuhkan mereka. Tapi Ganjar Pranowo mau merangkul untuk mengajak mereka berkolaborasi dalam membawakan program-program yang up to date dengan sikon hari ini dan nanti. Seperti yang nampak dalam kuliah umum di Universitas Kristen Maranatha. Gagasan besar bukan sekedar dipaparkan olehnya, tapi langsung dieksekusi lewat program gaspol yang bisa menyelesaikan program BPJS dan aduan tentang upah minimum para buruh. Kepada barisan mahasiswa, Ganjar Pranowo menuturkan pentingnya menjaga integritas dimanapun kita berada demi menjauhi penyakit berat negara yang bernama korupsi. Untuk mencapai jalur itu perlu banyak upaya, dari sistem sampai ke hal utama aksinya. Pemimpin menjadi contoh untuk memulainya. Hal itu tergambar dalam Ganjar Pranowo yang mengutamakan kebersihan pemerintahnya selama menjabat sebagai gubernur di Jawa Tengah. Mulai dari setoran dari bawahan ke atasan yang ditiadakan. Jika ada yang ketahuan masih menjalankan praktek itu, maka pilihannya adalah go away alias dipecat. Itu adalah komitmen tegas Ganjar Pranowo untuk memerangi tindakan haram tersebut, karena korupsi adalah perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Di lain tempat, disampaikan saat Ganjar Pranowo yang diundang dalam acara adu gagasan di Universitas Katolik Parahyangan atau Unpar Bandung. Harusnya sih ada 2 kawan lain, tapi nyatanya mereka tidak cukup nyali untuk menghadapi anak muda yang sedang dalam masa aktifnya mengeksplorasi dunia. Jadi, Ganjar Pranowo sebagai single fighter di sana menguasai panggung, menggandeng kawula muda untuk membangun negara maju di masa yang akan datang. Di sana, Ganjar Pranowo menyampaikan tentang pentingnya anak muda untuk melek dengan politik. Tidak hanya menjadi penilai dan mengamati tindak tanduk politisi tanah air ataupun yang sekarang sedang berjalan menuju panggung demokrasi. Anak muda harus terjun langsung untuk mengawal demokrasi negara ini agar berjalan dengan baik. Maka dari itu, agar mereka tahu kondisi di lapangan dan bisa bertindak sebagai pelaku politik, Ganjar Pranowo melamar 4 mahasiswa menjadi tim sesnya. Keren kan? Memang bukan saatnya kita hanya menjadi pengamat dari jauh. Untuk tahu apa isi di dalam politik itu, harus mau beraksi. Itu adalah satu upaya dari Ganjar Pranowo agar anak muda mau berbaur dengan dunia politik.
Sudah berkali-kali dia perlihatkan bahwa politik itu tidak semengerikan bayangan mereka. Bukan hanya barisan selebgram dan influencer yang sudah maju bersama medsosnya, tapi politik juga harus maju dengan movementnya. Di hadapan mahasiswa, Ganjar Pranowo mendorong agar mereka mau berpartisipasi langsung dalam menyongsong dunia perpolitikan di negeri ini. Partisipasi itu juga bisa dimulai dari diri sendiri yang menggaungkan demokrasi sehat di tahun-tahun politik seperti ini. Seperti menghindari hoax, fitnah, dan jenis black campaign lainnya. Semua harus jernih, berdasarkan kerasionalan pikir hingga ujungnya kembali pada integritas dalam berpolitik untuk mewujudkan demokrasi sehat di tanah air tercinta. Untuk aktualisasinya, Ganjar Pranowo pun membagi pengalamannya dalam berpolitik dari bangku kuliahnya dulu di Universitas Gadjah Mada. Awalnya memang hanya lewat organisasi politik di kampus dan fakultas, tapi eksplor anak muda meluas. Bertemulah dia pada politisi PDI Perjuangan dan membuatnya bergabung hingga menetap sampai sekarang ini. Saudaraku sebangsa dan setanah air, pengalaman itu adalah guru terbaik. Begitulah pedomannya saat menjelajahi dunia politik hingga di titik sekarang ini. Menjadi calon pemimpin negeri ini, Ganjar Pranowo adalah teman diskusi yang sangat asik. Dia mampu untuk membangun percakapan yang beragam topiknya jika bersama dengan anak muda. Sebelum ke Unpar, dia banyak berkiprah bersama barisan anak muda, mulai dari YouTuber, selebgram, influencer yang memanfaatkan kecanggihan digitalisasi yakni medsos. Beberapa waktu lalu, dia bahkan juga didatangi TikTokers yang menyampaikan curhatan sekaligus aspirasinya untuk memperbaiki regulasi TikTok Shop demi memudahkan mereka dalam menjalankan UMKM. Itulah mengapa saya sebut dia sebagai calon presiden yang sefrekuensi dengan kawula muda. Karena hanya dia yang mengerti dengan mereka. Solutif lewat pemecahan masalah yang ditawarkan dan open-minded dari segala sudut pandang. Dia pemimpin yang mendukung semua kegiatan positif anak muda. Maka Ganjar Pranowo tidak segan-segan untuk merangkul anak muda untuk berpartisipasi dalam membangun negara tercinta ini. Karena bersama mereka, akselerasi memajukan negara akan terrealisasi, baik dan penuh warna dengan inovasi dan kreativitas yang mereka bawa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama dengan kawula muda mendukung Ganjar Pranowo. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah.